Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatus Salisa dengan NIM F1D3230333 dari Prodi Teknik Geofisika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pengolahan data dari metode gravitasi. Untuk tahapan-tahapan pengolahan data dari metode gravitasi, kita bisa pengambilan data terlebih dahulu, yang dimana kita bisa mengambil pengambilan data dengan menggunakan data satelit. Untuk data satelit yang saya gunakan ini yaitu data satelit Toplex. Untuk cara pengambilan datanya, yaitu kita bisa zoom area yang ingin kita ambil datanya. Kemudian kita klik icon ini, kemudian kita buat polygon. Setelah itu akan muncul data-data di bawah sini. Kemudian kita copy dan kita kepindahkan ke XY data. Setelah kita pindahkan, kita bisa mengubah koma ini menjadi titik. Kemudian kita bisa klik topografi atau gravity, tergantung data yang ingin kita ambil. Jadi di sini saya akan ambil untuk data topografinya terlebih dahulu. Kita klik topografi, kemudian get data. Setelah itu akan muncul data-datanya. Kita bisa Ctrl A, kemudian kita copy, kemudian kita buka Notepad. Kita bisa pindahkan data yang tadi ke Notepad, Ctrl P. Sudah muncul data-datanya. Kita bisa namain data topografi. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk data gravitinya kita klik yang gravity, get data. Nah, akan muncul gravitinya, data gravitasinya. Kita bisa Ctrl A, kita copy, kemudian kita buka Notepad kembali. Setelah itu kita namain data gravitasi. Kemudian kita paste. Nah, di sini sudah muncul data gravitasinya. Kita bisa simpan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data yang dimana datanya diambil secara langsung. Untuk pengambilan data secara langsung, di sini sudah terdapat data-datanya, yaitu data dari karang sambung. Di sini sudah terdapat stasiun, X, Y, elevasi, time, dan gravitating. Kemudian untuk mencari jam, kita bisa klikkan sama dengan, kemudian hour, klik time, enter. Kemudian untuk menit, sama dengan, kemudian minute, kemudian untuk detik, sudah muncul data jam, menit, dan detik. Kemudian untuk waktu, itu sama dengan, kemudian buka kurung, klik jam, ditambah ditambah 3.600, tutup kurung, ditambah menit,
Maksud saya dikali. Kemudian ini juga dikali 60 ditambah detik. Bentar, sudah muncul nilai waktunya. Selanjutnya kita mencari drift correction dengan memasukkan rumus sama dengan double kurung, kemudian graph reading yang terakhir dikurang dengan graph reading yang awal, tutup kurung, dibagi waktu akhir, dikurang waktu awal, kemudian dikali waktu awal, dikurang waktu awal. Nah, di sini di antara di antara sini kita harus memberi eh, simbol dolar supaya untuk mengunci angka-angkanya. Semuanya diisi dolar. Sini juga diisi dolar. Ini nggak usah, yang terakhir aja diisi dolar. Kemudian jangan lupa tutup kurungnya. Bentar. Dapat nilai drip correction-nya. Jika sudah dapat nilai drip correction-nya, kita akan mencari nilai bacaan setelah drip. Yang dimana rumus untuk bacaan setelah drip adalah sama dengan buka kurung, graph reading, dikurang drip correction, kurung, kemudian enter. Kemudian untuk G absolutnya, karena data ini dari karang sambung, maka kita mendapat G absolutnya yaitu 9, 78, 20, 1,346. Nah, untuk sigma G-nya kita masukkan rumus sama dengan, kemudian buka kurung, bacaan setelah drip, dikurang, bacaan setelah drip lagi. Kemudian di sini jangan lupa kita kasih dolar. Kemudian bacaan kemudian untuk sigma G-nya kita masukkan rumus sama dengan, kemudian eh, bacaan setelah drip dikurang bacaan setelah drip. Kemudian enter. Enter. Sudah dapat nilai sigma G-nya. Selanjutnya kita mencari G observasi dengan memasukkan rumus sama dengan, kemudian G absolut ditambah dengan sigma G. Kemudian jangan lupa memasukkan eh, simbol dolar di sini. Kemudian kita klik enter. Nah, sudah muncul nilai G observasinya.
Kemudian untuk nilai G observasi rata-ratanya kita bisa masukkan rumus sama dengan, kemudian average dibagi, kemudian enter. Nah, sudah muncul nilai G observasi rata-ratanya. Baik, selanjutnya kita mengcopy data dari tabel sebelumnya, yaitu data stasiun, XY, elevasi, dan G-Obs rata-rata. Nah, selanjutnya kita mencari longitude dan latitude. Nah, untuk mencari longitude dan latitude-nya, kita bisa mengcopy data XY, kemudian kita buka aplikasi server, kita copy data tadi, kemudian kita pilih menu data, new project coordinate. Di sini kita pilih project system, UTM, WGS 84. Kemudian karena itu Jawa Tengah, Karangsambung itu berada di Jawa Tengah, maka Jawa Tengah berada di 49S. Kemudian yang di sini kita pilih geographic longitude. Kita pilih bagian yang World Geodetic System. Oke, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah dapat nilai longitude dan latitude-nya. Kita bisa copy data ini. Kemudian kita masukkan ke Excel kita tadi. Nah, sini sudah dapat longitude dan latitude-nya. Kemudian untuk radian latitude kita bisa mengetikkan rumus sama dengan radian, kemudian latitude, enter. Nah, di sini sudah muncul nilai radian latitude-nya. Selanjutnya untuk geoid correction. Kita ketikkan rumus sama dengan, kemudian kita masukkan nilai 978,031,8 dikali 1,005304 dikali buka kurung sin buka kurung kurung radian tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi, kemudian ditambah 0,000059 dikali buka kurung sin buka kurung 2 dikali radian tutup kurung pangkat 2, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul nilai geoid correction. Selanjutnya FAC. Untuk FAC itu rumusnya adalah sama dengan, kemudian elevasi dikali dengan 0,3085. Enter. Kemudian untuk FAA, Free Air Anomaly, kita bisa mengisikan rumus sama dengan, kemudian G-Obs rata-rata dikurang Geoid Correction ditambah FAC. Enter.
Kemudian untuk Bogor correction, kita bisa memasukkan rumus sama dengan 0,0419 dikali dikalikan dengan elevasi tinggian, kemudian dikali 2,7. Bentar, muncul nilai Bogor correction-nya. Kemudian untuk SBA atau Simple Bogor Anomaly, kita bisa memasukkan rumus sama dengan kemudian FAA dikurang dengan Bogor correction. Nah, maka muncul nilai SBA-nya. Jadi, untuk mencari nilai Tiren correction, terlebih dahulu kita masuk ke software Global Mapper, kemudian kita open data file, dan kita masukkan peta DEM dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah kita memasukkan peta DEM-nya, kemudian kita masukkan koordinat longitude dan latitude dari data Excel tadi ke Notepad. Kita masukkan ke Open Generate Files, kemudian kita masukkan data koordinat yang kita pindahkan ke Notepad. Di sini sudah terlihat titik-titik koordinatnya. Kemudian kita pilih Tools, Konfiguratif. Nah, ini udah latitude longitude. Kemudian kita File, Export. Kemudian ke Export Elevation Grid Format. Oke. Ke Export Bond. Draw a box. Kita buat kotak di sini untuk yang oke, oke. Kemudian kita namain di sini lokal. Dan kita save. Setelah itu kita ulang lagi untuk yang regional. Draw a box. Oke. Kemudian kita oke kan. Kita namain di sini regional. Kemudian save. Selanjutnya untuk mencari Tiran correction, kita bisa buka aplikasi Oasis Montage. Tab. Kemudian kita database, new database. Oke. Kemudian kita load menu, pilih gravitasi OMN untuk memunculkan fiturnya. Kemudian load menu lagi, map, map. Nah, di sini sudah muncul fitur gravity dan map-nya. Kemudian kita database, import, Excel spreadsheet, single sheet. Kemudian kita masukkan data Excel yang sudah kita ubah ke dalam bentuk 2003 workbook. Kemudian di sini kita bisa pilih apa aja yang ingin kita masukkan. Nah, sudah muncul data-datanya. Selanjutnya untuk mencari T-Rand correction, kita bisa klik menu Gravity, kemudian T-Rand correction, create regional. Kemudian kita masukkan peta yang kita, poligon yang kita buat di global mapper tadi.
Oke. Kemudian kita klik menu gravity lagi, variant correction. XY-nya kita ganti longitude, latitude, kemudian elevasi, kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul nilai Tiran correction-nya. Tiran correction-nya, kita bisa blok ini, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam Excel-nya, kita paste. Nah, di sini sudah muncul nilai Tiran correction-nya. Kemudian untuk nilai CBA atau Complete Boger Anomali sama dengan nilai SBA ditambah dengan nilai Terrain Correction. Nah, sini sudah muncul nilai SBA-nya. Nah, sudah muncul nilai SBA dari eh, pengolahan data ini. Demikianlah pengolahan data dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.